Jadi, kita akan menggunakan prinsipnya si Nikola Tesla atau seputar 369 atau the law of three yang menyatakan bahwa agar segala sesuatu itu dapat tercipta atau suatu peristiwa itu dapat terwujud, kita itu harus memiliki 3 kekuatan atau daya. Nah, misalnya nih, aku menginginkan seorang anak. Itu artinya aku membutuhkan daya aktif seperti sperma misalnya, kemudian daya pasif seperti telur, dan kemudian daya netral seperti rahim. Di mana hal ini merupakan sebuah simbol dari angka 369. Nah, untuk informasi lebih lanjut lagi, silahkan kunjungi websiteku kuncihidup.com. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Rahasia pertama untuk menjadi seseorang yang jenius itu adalah dengan cara menjernihkan pikiran kita. Meskipun kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita itu telah memasukkan sebuah sampah mental ke dalam pikiran kita sejak masa kecil kita. Nah, sampah mental itu ibaratnya itu seperti pasir di dalam mesin mobil kita. Jadi, dia itu akan menghambat efisiensi dalam pengoperasian mesin mobil itu tadi, yang dapat merusak mesin mobil kita jika tidak dibuang atau dibersihkan. Nah, kita dapat membersihkan sampah mental ini dengan cara mengidentifikasikannya, kemudian kita akan membuangnya dari pikiran kita. Caranya itu mudah sekali, teman-teman tinggal ambil kertas sama pena, kemudian secara cepat membuat daftar ide-ide dasar kita tentang kehidupan yang kita mau. Seperti itu. Nah, setelah kita memiliki ide-ide yang kita inginkan itu tadi di depan mata kita, kemudian kita akan menentukan mana yang tidak masuk akal, mana yang masuk akal. Kemudian kita akan move on, gitu ya. Nah, kita sebenarnya bisa menyempurnakan teknik ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik pada diri kita sendiri. Jadi misalnya gini, pertanyaannya itu adalah, apa gagasanku tentang cinta? Apa pendapatku tentang uang? Kemudian segera tulis jawabannya apapun yang muncul di dalam benak kita. Jawaban yang pertama muncul itu biasanya yang paling jujur. Nah, setelah melakukan hal ini, kemudian kita akan mengevaluasi jawaban kita dengan pemikiran yang kritis sehingga kita dapat menepis ide-ide yang tidak berdasarkan pada kenyataan. Rahasia kedua untuk menjadi seseorang yang jenius itu adalah dengan cara mengajari diri kita sendiri cara berpikir secara konseptual. Nah, pemikiran konseptual itu kan berarti bahwa ketika sebuah proyek baru tiba di tangan kita, kita itu bukanlah orang yang langsung mengerjakannya, gitu ya, buru-buru mengerjakannya atau mungkin buru-buru mendelegasikannya. Jadi, lu bikin ini, kamu ke sana, kamu lakukan ini, itu, dan ini, itu. Bukan. Melainkan kita akan memilih untuk mundur dan diam, kemudian kita akan membuat konsep, kan konseptual ya. Jadi konsep dulu atau berteori seputar proyek ini sebelum mengambil sebuah tindakan. Nah, jadi biasanya kita akan memiliki keinginan kuat untuk memahami why atau mengapa ya. Jadi why dibalik semua proyek yang akan kita lakukan. Mengapa aku melakukan hal ini? Apa tujuanku di balik proyek ini? Apa dampaknya? Nah, misalnya di kasusku nih, kenapa aku mau upgrade kelas MMM? Itu kan banyak kerjaan ya. Kayak nggak kayak apa ya, seolah-olah aku nggak butuh kerjaan lagi gitu ya. Kerjaanku kan sudah banyak sekali. Nah, tapi aku harus mulai mempertanyakan why question itu tadi ya. Dan semakin besar why-nya atau pertanyaannya itu jawabannya itu semakin sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri, itu akan membuat aku lebih bersemangat ya kan. Bikin kita ada punya dorongan untuk melakukan segala sesuatu. Jadi why, kenapa aku upgrade MMM? Karena menurutku itu ada yang belum sempurna, ada missing part-nya. Nah, terus tujuannya apa? Nah, tujuanku itu adalah meningkatkan successful rate dari para student yang dulunya mungkin 60% suksesnya menjadi 90%. Nah, dampaknya apa? Nah, dampaknya menurutku ya, semakin banyak orang yang sukses atau banyak orang yang keluar dari masalah yang mereka miliki yang dulunya itu merupakan masalahku, jadi banyak success story. Nah, setelah kita membangun beberapa konsep dalam pemikiran kita itu dapat melakukan pemikiran secara konseptual dengan mengintegrasikan konsep ke dalam pemikiran logis. Nah, pemikiran tersebut memungkinkan kita untuk memahami realitas kita dalam bentuk sebuah konseptual. Itu kan berarti konsepnya begini. Nah, kita bahkan dapat melangkah lebih jauh lagi
dengan mengidentifikasikan sebuah esensi dari pemikiran kita itu tadi dan menyatukan pemikiran-pemikiran yang serupa menjadi sebuah prinsip. Ketika kita bisa berpikir secara prinsip, kita itu kan memiliki kemampuan untuk memahami segala sesuatu yang ada. By the way, aku akan share seputar ini di MMM 2.0. Jadi kita akan menggunakan prinsipnya si Nikola Tesla atau seputar 369 atau The Law of Three yang menyatakan bahwa agar segala sesuatu itu dapat tercipta atau suatu peristiwa itu dapat terwujud, kita itu harus memiliki 3 kekuatan atau daya. Nah, misalnya nih, aku menginginkan seorang anak. Itu artinya aku membutuhkan daya aktif seperti sperma misalnya, kemudian daya pasif seperti telur, dan kemudian daya netral seperti rahim. Di mana hal ini merupakan sebuah simbol dari angka 369. Nah, untuk informasi lebih lanjut lagi, silahkan kunjungi websiteku kuncihidup.com. Rahasia yang ketiga untuk menjadi seseorang yang jenius itu adalah dengan mengajari diri kita sendiri cara berpikir yang kreatif. Jadi dengan kita bisa berpikir secara konseptual atau menggunakan sebuah prinsip itu nggak cukup ya, karena walaupun kita bisa mengidentifikasikan realitas dalam istilah abstrak gitu kan, tapi kita masih memiliki hal tersebut tidak menghasilkan ide-ide yang baru. Nah, seseorang yang jenius itu kan biasanya mereka adalah seseorang seperti Galileo misalnya ya, adalah orang-orang yang mampu berpikir secara kreatif yang bisa menghasilkan ide-ide dan juga terobosan-terobosan yang baru. Jadi setelah kita mengetahui cara berpikir secara konseptual, kita itu dapat dengan mudah berpikir secara kreatif dengan melihat segala sesuatunya itu dengan cara yang baru. Jadi cara memandangnya itu dirubah, kayak gitu ya. Segala sesuatunya itu harus berbeda, kita dapat mendekati sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda misalnya, atau yang tidak biasanya, atau tidak terduga, atau pokoknya kreatif lah, seperti itu. Kita dapat mengidentifikasikan hal-hal yang belum pernah dilihat orang lain, atau bisa melewati batas dari apa yang orang biasanya sebut sebagai normal, dan diketahui untuk melihat apa lagi yang mungkin ada. Istilahnya kita bisa melihat peluang baru atau opportunity ya. Nah, kadang-kadang kita akan menemukan sesuatu yang baru dan juga berharga. Jadi kuncinya itu adalah menguasai proses berpikir yang kreatif ini, sehingga kita dapat berkreasi sesuai dengan permintaan daripada menunggu kesempatan atau menunggu keberuntungan atau menunggu atau tergantung dengan segala sesuatu yang lain. Karena kalau misalnya kita bisa melakukan dari dalam itu lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian rahasia yang keempat untuk bisa menjadi seseorang yang jenius itu adalah dengan mengembangkan pikiran kita melalui pembelajaran yang non-stop alias jangan berhenti. Jadi misalnya nih kita sudah mengajari diri kita sendiri cara berpikir yang konseptual, kemudian cara berpikir yang kreatif. Kita itu jangan ongkang-ongkang ya udahlah ya aku sudah hebat, sudah pinter, all knowing. Tapi sebaiknya kita selalu memupuk pikiran kita untuk tetap aktif dengan mempelajari mata pelajaran yang baru atau sesuatu yang menarik atau sesuatu yang bikin kita penasaran. Jadi jangan pernah berhenti dan juga menggunakan pemikiran kita. Kita akan mempelajari mata pelajaran yang kita minati misalnya. Dengan begitu kita akan dihargai dengan pengetahuan yang mencerahkan dan juga pikiran yang lebih lively atau lebih hidup. Dan juga nggak mudah lupa ya, nggak cepat pikun istilah seperti itu. So anyway guys, aku harap videonya membantu dan seperti biasa, thank you, I love you and bye for now.